Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari desa dihebohkan oleh berita bahwa seorang raja akan datang berkunjung. Semua penduduk desa bersiap-siap menyambutnya dengan meriah. Abu Nawas yang merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari memutuskan untuk berbuat sesuatu yang sangat menarik. Dia berpikir, jika aku bisa membuat orang-orang percaya pada kebohonganku, pasti akan ada kesenangan tersendiri. Dengan rencana di kepalanya, dia pergi ke pasar dan mulai berbohong. Wahai orang-orang, dengarkanlah. Raja akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang dapat membuatnya tertawa, teriak Abu Nawas. Penduduk desa pun yang mendengar kabar itu bersemangat. Mereka mulai merencanakan lelucon dan pertunjukan terbaik. Semua orang ingin menarik perhatian raja dan mendapatkan hadiah itu. Keesokan harinya saat raja tiba, semua orang-orang berkumpul di alun-alun. Mereka menampilkan berbagai macam pertunjukan. Ada yang menari, ada yang berakrobat, dan juga banyak lagi. Namun, tidak ada yang berhasil membuat raja tertawa. Raja tampak bosan dan mulai berpikir untuk pergi. Melihat situasi ini, Abu Nawas merasa perlu mengambil tindakan. Dia maju ke depan dengan percaya diri dan mulai bercerita. Wahai rajaku, aku punya sebuah cerita yang pasti akan membuatmu tertawa. Dan mulailah berantai kisah yang penuh bumbu dan kebohongan, menggambarkan situasi konyol yang melibatkan raja sendiri. Orang-orang di sekelilingnya mulai tertawa, tetapi raja tetap tenang. Abu Nawas merasa sedikit tertekan, tetapi dia tidak mau menyerah. Jika tidak bisa membuat raja tertawa, aku akan menjadi lebih berani. Dia kemudian melanjutkan ceritanya dengan bumbu kebohongan yang semakin gila. Raja, ingatlah, saat kau jatuh dari kuda dan terjatuh ke dalam lumpur. Semua orang di desa ini melihatnya. Mendengar cerita ini, para penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Tetapi raja tidak tampak terkesan. Sebaliknya, wajahnya mulai memerah. Dia akhirnya berdiri dan berkata, Abu Nawas, apakah kamu berani berbohong di hadapanku? Setiap kebohonganmu akan ada konsekuensinya. Abu Nawas yang merasa tergesa menjawab, tapi yang mulia, itu hanya lelucon. Semua orang tahu bahwa lelucon adalah cara untuk menghibur. Namun raja tidak terpengaruh. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke dalam istana. Kemudian di dalam istana, raja memandang Abu Nawas dengan serius. Kau harus belajar bahwa kebohongan tidak membawa kebaikan. Setiap kata yang kau ucapkan membawa dosa. Abu Nawas merasa cemas, tetapi dia mencoba bertahan. Yang mulia, saya hanya ingin menghibur rakyat. Tentu saja lelucon tidak lebih dari sekedar hiburan. Raja mengangguk, tetapi dia tetap menginginkan Abu Nawas untuk memahami arti dari kata-katanya. Aku akan memberi satu kesempatan. Jika kau bisa membuatku tertawa dengan cara yang jujur, aku akan membebaskanmu. Mendengar ini, Abu Nawas merasa lega. Dia mulai memikirkan cara untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang lucu. Baiklah yang mulia, izinkan saya bercerita tentang seekor burung yang sangat cerdik.
Lalu Abu Nawas mulai bercerita tentang burung yang selalu mengelabui hewan lain dengan tipuan yang sederhana. Burung itu mampu membuat semua hewan yang ada di hutan terpikal-pikal. Dengan keterampilan bercerita yang dimilikinya, Abu Nawas menyoroti bagaimana burung itu selalu tersangkut dalam kebohongan yang dia buat sendiri. Akhirnya raja pun mulai tersenyum. Abu Nawas, meskipun burung itu lucu, dia juga harus menghadapi akibat dari kebohongannya sendiri. Saat cerita berlanjut, raja tidak dapat menahan tawanya. Dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas merasa bangga, tetapi juga malu karena dia menyadari bahwa kebohongan awalnya tidak seharusnya dilakukan. Setelah raja tertawa, dia memutuskan untuk membebaskan Abu Nawas. Namun, dia memberikan nasihat terakhir. Ingatlah Abu Nawas, kebohongan mungkin membawa tawa sesaat, tetapi kebenaran akan membawamu pada kebahagiaan yang abadi. Abu Nawas meninggalkan istana dengan pelajaran yang berharga. Dia menyadari bahwa kebohongan tidak pernah menjadi cara yang baik untuk mendapatkan perhatian atau hiburan. Sejak saat itu, Abu Nawas berusaha untuk jujur dan lelucon, dan ceritanya dia menemukan bahwa kebenaran, meskipun terkadang sulit, adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Dia mulai menghibur orang-orang dengan cerita-cerita yang jujur dan penuh makna. Penduduk desa yang menghargai Abu Nawas lebih dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa dia tidak hanya seorang penghibur, tetapi juga seorang teman yang selalu siap memberikan nasihat yang bijak. Kisah Abu Nawas dan kebohongan yang pernah dia buat menjadi legenda di desa itu. Banyak orang-orang datang untuk mendengarkan cerita-cerita lucunya, dan mereka semua belajar bahwa kebohongan hanya akan membawa penyesalan, sementara kebenaran akan selalu membawa kebahagiaan. Akhirnya Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan dan kejujuran di desanya. Meskipun dia masih bisa membuat lelucon dan menghibur, dia tidak pernah lagi menggunakan kebohongan sebagai cara untuk melakukannya. Dengan begitu, dia menemukan kedamaian dalam hidupnya dan menjadi contoh bagi banyak orang. Kebenaran dan kejujuran baginya adalah kunci untuk menciptakan tawa yang sejati dan hubungan yang abadi. Semoga cerita ini bermanfaat. Kita ambil baiknya dan hikmahnya saja. Terima kasih.